Ya, waktu secekapnya barang kawitan. Kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman semuanya yang hadir di sini di Zoom, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan dinul Islam, dengan agama kita, dengan ibadah, dengan segala macam yang berhubungan dengan dinul Islam. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyah, gitu. Sesungguhnya amal itu adalah semua tergantung kepada niatnya. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa tugas kita sebagai manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, dalam praktek peribadatan itu sendiri adalah bukan hanya sekedar gerakan fisik atau kegiatan atau aktivitas fisik, tetapi harus juga dibarengi dengan niat. Karena tidak sedikit juga orang yang melaksanakan dia beribadah hanya fisiknya saja, sehingga ada orang yang mengkritik, wah umat Islam sekarang ini katanya cuma ibadahnya cuman cangkang tanpa isi gitu, atau kosong gitu. Nah, itu juga mungkin ada benarnya, tapi baiknya untuk kita sekalian yang hadir di sini mudah-mudahan tidak seperti hanya ibadah secara fisik saja, tapi dihadirkannya hati kita ketika kita melaksanakan ibadah, sehingga ketika melaksanakan ibadah, tentunya kita mempunyai pemikiran yang bisa menjadi motivasi untuk melaksanakan ibadahnya. Kita nggak mungkin bisa menikmati ibadah kita tanpa dengan khusyuk dan juga tanpa menghadirkan jiwa kita, ruh kita dalam ibadah itu. Kita nggak mungkin melaksanakan sesuatu pekerjaan tanpa ruh kita hadir dalam di situ. Kita melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati kita, itu terasa tersiksa tentunya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ibadah yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa menikmati ibadah yang kita laksanakan itu, maka kita melaksanakan ibadah bukan hanya sekedar fisik saja, kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita bukan hanya fisik saja, tapi dibarengi dengan ruh kita sehingga kita merasa menikmati itu. Setelah kita menikmati ibadah itu, maka sering saya sampaikan bisa juga dinikmati atau harus mampu juga dinikmati oleh orang lain, terutama orang di sekitar kita, sehingga merasa nikmat juga mereka ketika kita rajin sholat, kita rajin atau juga kita rajin atau melaksanakan ibadah haji. Kita nikmati sudah dalam ibadah, juga semakin dinikmati oleh istri kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang memang yang menjadi pertama optimisme ketika kita melaksanakan ibadah, dan selanjutnya juga kita menjadikan sesuatu ibadah itu jadi satu tujuan yang memang akan terasa nikmat, menjadi dorongan dalam diri kita untuk melaksanakan ibadah itu. Untuk itu kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Aduh, sebentar, kami persilakan Ustaz. Tunun Sadyudi ya, dan sahabat-sahabat di daerah Banten itu kelihatan ikutan. Bandung, Jawa Barat sekitarnya. Alhamdulillah. Hamdan wa syukronillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada suatu hari ini dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sihr. Abdurrahman bin Sihr ini adalah sengaja datang ke Madinah untuk menimba ilmu pengetahuan. Dia bukan pedagang, dia hanya sebagai seorang pencatat apapun yang dilaksanakan oleh Nabi. Pada suatu hari ketika beliau pulang dari bepergian, dia melihat anak kucingnya. Anak kucing di sela-sela batu, lantas dia dimasukkan dalam saku jubahnya,
Artinya kucing tertidur. Nah, ketika mau sholat, ayah suara ucing tapi jirimna begitu. Ketika dicari-cari ternyata kucing itu ada di saku jubah Abdurrahman bin Sihr. Nah, sejak itulah inilah anak kucing ini bapaknya begitu kan. Maka disebut Abu Hurairah begitu. Nah, itu dalam hadis itu hampir semuanya Abu Hurairah itu orang yang paling banyak hafalan hadisnya. Dalam 10 salam itu hampir 5.000 lebihannya gitu. Nah, pada suatu hari sahabat Abu Hurairah ini dinasihati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 nasihat yang saya beri judul itu main terapi bagaimana mengobati pola pikir supaya kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Nah, kita berangkat dari surat Az-Zukhruf atau Yusuf itu juga sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Dalam surah Yusuf itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Inna sesungguhnya kami ja'alnahu menjadikan Al-Qur'an wahyu itu Qur'anan Arabiyyan, tulisan dalam berbahasa Arab. Terus itu kita harus memahami bahasa Arab la'allakum ta'qilun supaya kalian bisa cerdas. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana seorang sahabat Abu Hurairah itu dinasihati Nabi untuk melaksanakan 4 perkara yang akan bisa meringankan hidup tanpa beban begitu. Bagaimana hidup itu bisa bahagia tanpa menyiksa diri atau orang lain. Betul tadi, bagaimana bahagia untuk diri kita dan berbagi bahagia untuk orang lain. Hadis ini diawali dengan ungkapan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Ini menunjukkan kepada niat yang baik. Maka kalau akan melaksanakan satu kegiatan yang membahagiakan, maka pertama man kana yu'minu billah, kalaulah engkau beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, sampai iman poin akhir. Ini bukan dua rukun iman teh. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, ujungnya wal yaumil akhir. Seperti kita mengatakan apa itu Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu aja. Itu ngomongnya pakai ringkas. Tidak begini dari Sabang terus ke Aceh, terus ke Palembang, terus ke Jakarta, itu marute namanya. Jadi dalam bahasa Arab ada yang disebut ijaz. Ijaz itu ngomong ringkas tapi tercakup semuanya. Makanya cukup dibilang awal dan akhir. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, ini awali kegiatan yang akan disampaikan oleh Rasulullah itu dengan niat karena Allah, bukan karena oleh, apalagi oleh-oleh begitu ya. Ini yang pertama, palyakul khairon auliyasmut. Palyakul itu berkomunikasi, berkata khairon auliyasmut, berkata yang baik, atau yasmut. Yasmut itu diam pilih bicara, kalau yaskutu itu diam gerak dan kata-kata gitu. Ada uskut, ada liyasmut, itu sama-sama diam. Tapi kalau yasmut itu tidak berbicara, kalau yaskut tidak bergerak begitu. Pertama, palyakul khairon, berkata yang baik, yang baik-baik, auliyasmut atau diam sama sekali. Ini berkata kepada siapa? Kan dijelaskan. Itu dalam kaidah bahasa Arab, apabila sesuatu tidak dijelaskan objeknya atau pelakunya, maka itu bersifat umum. Palyakul khairon auliyasmut, berkatalah kepada diri kamu sendiri, berkatalah kepada orang lain, ya khairun, sesuatu yang baik, auliyasmut atau diam sama sekali. Ini kalau lihat teori Donald J. Walker, itu salah seorang penyusun buku The Affirmation for Self-Healing. Bagaimana afirmasi itu bisa menyehatkan pola pikir kita. Nah, dalam buku Donald Walker itu yang pertama ada 3 proses niat itu kan.
Ini yang pertama, apa yang disebut relaksasi. Relaksasi itu penyesuaian gelombang otak dengan perilaku seperti kisah Nick Sisman. Mind, body, and soul. Kalau dalam bahasa Inggris ada sebut mind, body, and soul. Ya, pikiran, body itu jasmani dan soul jiwa. Nah, masing-masing ini bergabung satu kesatuan. Yang disebut dengan state, fokus atau khusyuk. Ini relaksasi itu bagaimana awal sebuah niat dilaksanakan. Makanya ketika kita akan tidur, kita mau bangun jam berapa? Jam 3, jam 4, atau mau kemana-mana. Begitu itu akan berpengaruh terhadap perilakunya. Makanya relaksasi itu nanti penyesuaian gelombang otak dengan perilaku seseorang. Nick Sisman itu kisahnya begini. Nick Sisman itu adalah seorang petugas kereta api. Dia dikisahkan ya. Dia ditugaskan menjadi petugas kereta api. Nah, diberi liburan, tapi tetap dia harus melaksanakan tugas dalam kereta api. Atau apa namanya? Kulkas. Ya, kulkas yang gede dalam kereta api itu ruangan. Nah, itu kulkas yang gede, itu tempat pembekuan daging itu buat rumah makan begitu. Nah, dia bertugas untuk menjaga itu, menjaga kulkasnya, menjaga pendingin, ruang pendingin. Nah, ketika dia masuk, malah dia terkunci dalam ruang pendingin itu. Akhirnya dia gedor-gedor pintu, tidak ada yang buka. Nah, kata Nick Sisman itu dalam dirinya, pasti saya mati. Karena daging pun bisa beku, apalagi saya. Begitu. Akhirnya dia nulis dalam papan, dia mengatakan cuaca sangat dingin, dan mungkin ini adalah ucapan yang terakhir. Nah, ketika pagi hari dia dicari-cari temannya, ternyata Nick Sisman itu sudah membeku, meninggal dunia, membeku dalam ruangan freezer itu, ruangan pendingin. Akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, apa penyebab dari kematian. Nah, dari rumah sakit menyatakan bahwa Nick Sisman itu mati karena kedinginan. Jelas, itu merongkol gitu kan, seperti daging. Setelah disampaikan kepada kru kereta api, itu diprotes. Tapi masih menggunakan kipas biasa. Sama dengan ruangan yang ada di dalam kereta api, tidak pendinginnya tidak jalan. Nah, terus lantas dicari, jadi kenapa dia betul mati kedinginan? Akhirnya para ahli menyebutkan bahwa dia mati dengan pikirannya sendiri. Nyebutkan tiris padahal mah pendingin gak jalan begitu. Seperti kita mengatakan mau mandi jam 3, candan-acan disebut tiris, pasti tiris lantaran pikiran kita yang dingin, air mah gak dingin. Makanya ketika kita akan mandi di Janari atau jam 3, jangan menyebut dingin padahal air mah gak apa-apa, pikiran kita yang dingin begitu. Nah, akhirnya dia menyebutkan bahwa ucapan seseorang yang ucapan 3 kali itu akan direspon oleh saraf menjadi kenyataan atau pembenaran terhadap perilakunya. Aduh, cenah tiris kok, walaupun dia ada temannya, iya padahal gak tiris, gak dingin. Ya Allah, kuatkan diri saya meskipun cuaca dingin itu insya Allah hangat begitu. Teguduna percaya sebenarnya pikiran kita aja yang dingin begitu. Makanya disebut di sini relaksasi. Relaksasi itu berpikir jujur, jernih, khairon yang baik. Jigana, jigana sama aja seperti kita mau ngaji jam 4. Hujan belum turun tapi lihat awan, jigana hujan, usana gemual hadir, itu belum apa-apa sudah gagal tidak hadir. Nah, itu yang disebut relaksasi. Jadi makanya kul khairan, berkata yang benar ya Allah, meskipun cuaca hujan, saya akan ngaji, mudah-mudahan hujan itu memberikan barokah, bukan memberikan musibah. Itu bagaimana? Berkata yang baik atau diam sama sekali. Nah, ini dari relaksasi dulu. Jadi niat yang tidak pernah diketahui. Nah, ini yang kedua, visualisasi. Kalau bekerja jam 7, apa yang harus disiapkan malam hari? Itu relaksasi namanya.
siapkan Ustadz Yudi kan ngantor jam 7 atau jam 8 itu dari malam sudah disiapkan bukunya, bekalnya, terus segala macam disiapkan, namanya visualisasi. Geus kabayang dibayangkan dalam diri. Beli mah bangun tidur lagi iraha kudangna atuh. Apa yang disiapkan obat tinggalin itu lantaran tidak ada visualisasi ini. Nah, Rasulullah itu kalau mau tidur wudhu dulu seperti wudhunya sholat supaya dirinya bersih, begitu yang saya pahami itu. Jadi Rasulullah sebelum berangkat tidur beliau wudhu dulu seperti mau sholat. Tekudu wudhu dulu lah munis batal medalina sholat tidur mau tidur begitu. Jadi supaya diri kita dalam keadaan bersih. Nah, visualisasi itu rincian aktivitas mau nanti jam 7 sarapan jam berapa, nyusi jam berapa itu pasti kaburu, iya mah. Segala terkeburu lantaran bangun tidur lagi. Wah, pokoknya mah mau ke mana pasti keberangan. Awas jangan bilang mau ke mana-mana, pasti keberangan. Itu lantaran direspon oleh otak kita ya. Makanya main terapi itu bagaimana mengerjakan sesuatu berdasarkan kinerja otak ya. Paliyakul khairan auliyasun. Yang ketiga adalah afirmasi, berdoa untuk diri sendiri dalam hati, selanjutnya berbicara baik pada orang lain, orang tua, anak, tetangga, dan teman-teman gitu ya. Itu walayakul khair itu bukan hanya pada orang lain, terutama kepada diri kita ketika kita akan mengerjakan sesuatu supaya tidak kesiangan. Saya dulu ketika sekolah di Pajagalan itu, kenapa? Dari yang Ciwidey, dari Banyaran, dari Cicalengka, itu orang jauh-jauh, tapi setengah 7 sudah ada di sekolah. Tapi yang dekat malah kesiangan begitu. Kata Ustadz Usman, Allahu yarham, itu mau gumantung niat gitu. Lamun niat kaberangan, pasti kaberangan. 3 Jumahan, itu kan kumaha niat. Sab pertama, sab kedua ketika itu yang dianjurkan Nabi. Tapi kita milih sab sesuai dengan kehendak kita. Nah itu persoalan di situ. Ilmunya banyak, tapi mengamalkannya ilmu itu tidak berangkat dari khairan, dari yu'minu billah. Kenapa duduk di belakang, tidak di depan? Di depan mahesa nunutan, nuka dua bisa apa boleh senal, macam-macam ada. Jadi orang itu paling banyak mencari alasan, bukan mencari jalan keluarnya begitu. Itu yang pertama, palikul khairan auliyas. Kan dalam syair Ibit Giyadi itu kutanyakan pada rumput yang bergoyang begitu. Artinya harus berkata baik kepada diri kita, kepada orang lain, kepada lingkungan. Kalau tidak liasmut, tidak komen. Makanya kalau kita membaca WA itu tidak perlu dikomen, kaca-peca apa yang mendingan tidak dikomen, sebab itu berita daripada energi kita dihabiskan oleh komen yang tidak keruan, lebih baik tidak komen. Kalau kita kecepretan cilencang, ulah wakadi bersihan digosok-gosok, nanti akan bertambah kotor, mendingan suruh kering, nanti sudah kering usap itu akan jatuh sendiri kotorannya. Jadi bagaimana teknik bicara, paliyakul khairon. Bisa bicara lisan atau bicara gestur ya. Itu bahasa gerakan itu lebih jujur ketimbang bahasa lisan. Misalnya gini, saya dudi bae tuang moal, nyebutkan moal aiwa panon karena sangu, itu kan begitu. Nyebutkan moal tuang tapi banget karena dahar, nah itu sesuatu yang harus diterjemahkan. Itu yang kedua ya, yang pertama. Yang kedua ini menyangkut milik kita ya. Yang pertama, mana kosot sodakotun min malin. Itu nasihat Rasul kepada siapa? Abu Hurairah. Mana kosot malun. Tidak akan berkurang harta yang disodakokan. Ketika kita mengebusan kenceleng umpamanya, kita bukan membuang uang, tapi kita sedang menabung. Yang Allah akan lipat gandakan dari 1 menjadi 700. Itu bukan berkurang. Jadi 2 kurangi 1 sebenarnya 700 dalam teori sedekah itu. Mana kosot malun, makanya Rasul mengatakan tidak akan berkurang kalau harta yang sedekahkan. Bisa berupa ilmu, bisa berupa harta, bisa berupa saja yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain. Waktu itu ada orang yang miskin, ya Rasulullah saya kawita. Kalau orang kaya bisa sedekah dengan harta, orang pintar dengan ilmunya, ya kalau saya ya miskin juga tidak bisa ngajar. Kata Nabi,
senyum itu sodako. Jadi senyum yang mana yang bernilai sodako? Nah di sini man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Niatkan senyum itu adalah sodako dalam arti karena Allah. Kan ada senyum membawa luka gitu kan. Misalnya di sebuah perusahaan itu senyum bukan sodako. Di sini senyum yang itu mah SOP-nya kudu senyum. Dah ketemu di ruangan itu ramah, ketemu di angkot malah marah begitu. Nah itulah, silakan aja tebak-tebak ini senyum membawa luka atau senyum sodako atau senyum komersial, wallahu a'lam. Yang kedua, man nafasa an mu'minin kurbatan, siapa yang melegakan, yang meringankan beban seorang mukmin. Kurbah itu berbagai macam persoalan musibah. Min kurobi dunia, dari berbagai persoalan dunia. Nafasallahu, Allah akan meringankan, melegakan anhu orang itu kurbatan, sesuatu musibah persoalan min kurobi yaumal qiyamah, dari gangguan, dari persoalan ketika pada hari kiamat. Yang kedua, yang berikutnya, man yasaro ala musirin, siapa yang meringankan musirin kepada yang susah, yasarallahu, Allah akan ringankan, mudahkan orang itu di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Itu kadang-kadang orang senang melihat orang susah. Orang susah melihat orang senang, kadang-kadang begitu. Ajal mati kunculung celaka, alhamdulillah itu kan. Lihat orang kawin lagi, innalillahi begitu. Kenapa bisa begitu? Begitu ya. Harusnya barang siapa yang meringankan ala musirin kepada orang yang susah, yasarallahu alaihi, Allah ringankan, mudahkan di dunia menghadapi persoalan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Yang berikutnya, man sataro musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu, Allah bakal nutupi aib orang itu di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Bukan arti membiarkan, tapi memperbaiki. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa bakal membantu hambanya, makanal abdu, selama hamba itu fi auni aihi, niat membantu saudaranya atau teman-temannya. Nah, bagaimana supaya persoalan ini beres? Maka di akhirnya man salaka. Salaka itu mencari jalan yang rumpil, itu nama seseleket. Nah, itu. Man salaka, barang siapa seseleket itu, torikon, mencari jalan, ya tamisu fi ilman. Jadi untuk belajar itu bukan pekerjaan mudah, tapi pekerjaan cukup seseleket ya, mencari jalan yang sulit. Sahalallahu lahu, maka Allah mudahkan bagi dia, bihi torikon ila jannah, orang itu untuk mencari jalan ke surga dengan syarat tadi, man kana yu'minu billah, mencari ilmunya itu niat karena Allah. Lantaran banyak orang yang pintar tidak bisa ilmu itu memanfaatkan pada dirinya, tapi butuh kesolehan, keimanan yang luar biasa. Teman-teman kita yang di Sukamiskin itu bukan orang bodoh, tapi banyak orang pintar, tapi ilmunya tidak bermanfaat buat dirinya, begitu ya. Makanya bagaimana belajar? Pertama Quran dulu. Nah, yang pertama, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Wa majtama kaumun, manakala komunitas atau sebuah kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab suci Allah, wa yatadarusunahu, bertadarus, mengkaji ayat-ayatnya, bainahum, di antara mereka. Apa jaminan Allah? Ila nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan as-sakinah, ketenangan kepada orang itu. Wa ghasyat umuromah, Allah akan melindungi mereka, meliputi mereka dengan kasih sayang, rahmat Allah. Wa hafathumul malaikat, diriung oleh malaikat. Wa dzakarohumullahu biman indahu, Allah perhatikan, Allah pantau keadaan mereka. Nah, di sini ada hadis man abatoa bihi amalahu,
Barang siapa yang telat mengamalkan hadis yang di atas, lam yusri bihi nasabu, dia tidak akan disegerakan persoalannya. Jadi ketika kita menelatkan ibadah, telat juga persoalan itu. Makanya saya sering mengatakan sholat dulu di awal waktu supaya segala persoalan bisa lekas cepat. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua. Nah, jadi silakan. Nanti yang ketiga ya. Ya, terima kasih. Ya. Nah, jadi kamera jadi kia saya. Ya, nah, ya masalahnya. Nggak apa-apa lah. Alhamdulillah, Sadu, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas sekali tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan terutama motivasi dalam beribadah. Juga ada Pak Alex dari Bengkulu. Sadu, kedah apa Pak Alex sesaha? Dah. Pak Alex teh mangna sajeje gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alex. Pak Alex, Pak. Ngebahas. Ada juga di sini Pak Kang Fahmi ya. Rosihan Fahmi. Karena orang tagir Pak Rosihan Fahmi, ini bagaimana pendapat beliau tentang motivasi dalam beribadah. Ustaz Fahmi, mangga Ustaz Fahmi. Rosihan Fahmi masih hadir di sini. Kayaknya lo. Halo bro. Abang senior nih sangeunah nawe nih tak junior. Aduh, sobat pangeran aing juga kolot tetan anu budak mah mulungan kan jadi kolot. Kalau ke mulungan kan jadi budak itulah. Asik. Sesama tukang pulung jangan saling mendahului ya. Iya. Gimana merentad bebenangan saya maturan yang produk majelis tato merentatnya? Ya. Hasil pulungan. Jadi ada yang menarik dari selama saya menemani teman-teman majelis tato dari sejak 2017 yang notabene latar belakang teman-teman beragam dan diantaranya Sadudi juga ikut menemani teman-teman saya dari mulai latar belakang teman-teman yang berbasis lama dalam kubangan kriminal, lama dalam kubangan ahli M lahnya melelenya sebutnya ahli M dari A sampai Z ada alhamdulillah gitu kan ya. Saya bertemu dengan sejumlah guru-guru yang sangat luar biasa di Tenggung Wisata sampai menemukan satu titik sebut barangkali apa ya, pemberangkatan barangkali ya saja. Ketika kita bisa memaknai ulang niat itu adalah titik awal pemberangkatan. Mereka yang saya temukan itu dan ternyata ya saya juga ada pada titik yang sama. Tidak selamanya bahwa motif atau niat ibadah itu untuk meraih pahala. Bukannya sekedar itu jalannya. Tapi yang saya temukan dari teman-teman majelis tato justru basicnya dari rumasa loba dosa. Jadi dengan basis niat rumasa loba dosa, rumasa sok ngalakukeun tindakan-tindakan anu keluar dari rel yang sesungguhnya, yang seharusnya, ini justru menjadi titian yang menarik menurut saya karena outputnya menjadi rada berbeda. Kalau saya perhatikan dengan teman-teman yang punya basis niatan melakukan sesuatunya adalah misalkan untuk meraih pahala dengan orang yang basicnya dari merasa berdosa. Kalau yang saya perhatikan di teman-teman yang sebut saja motifnya untuk meraih pahala, cenderung memang flat lah itulah, seperti halnya kebanyakan orang yang memahami bahwa tindakan-tindakan kebaikan adalah untuk menggapai nilai-nilai pahala. Namun agak sedikit berbeda ketika basicnya berawal dari merasa berdosa. Tindakan yang saya perhatikan dari teman-teman yang menggunakan metode yang merasa berdosa ini cenderung tidak menggunakan ilmu sekadar
apa ya, semacam kan aya nu ngadalilan amal nih tadinya lobanya siga urang tak kalakuanna kitunya. Lain ngamalkeun dalil gitunya. Nah, tindakan-tindakan itu sadu tampak banget gitu. Jadi akhirnya tindakan mereka itu berguru pada siapapun, berilmu pada siapapun, selama apa yang dia pahami, terlebih kemudian dia yakini bahwa ini adalah bisa melebur dosa karena nggak mungkin mengembalikan waktu kepada masa lalu. Ini yang kemudian menjadi motif yang cukup menarik. Mereka tidak lagi mun guguru malah kebauan gitu. Kemana wae, rekting saha wae, saya bisa dipertanggungjawabkan minimal keharti kumanehanana heulaanan itu mereka sudah wani jeung paehna lah gitu. Wani jeung paehna. Karena motif mereka dengan wani paeh lagi nu penting mah dosa orang leungit we gitu. Jadi tidak sepenuhnya bayangan teh dengan melakukan kebaikan adalah meraih pahala, tapi meleburkan yang apa yang sudah lama. Menghapus itu ya. Betul. Dan saya pikir ini cara tindakan kalau dilihat dari segi cara berpikir barangkali sadu ya. Cara berpikir ini relatif menarik gitu. Relatif menarik karena berbeda dengan kebanyakan orang cara berpikir dalam bertindak itu selalu melihat ke depan untuk meraih apa yang di depan, tetapi ini menghapus yang belakang tubuh dengan jalannya kembali untuk meraih tanpa teneng aling-aling kaharepna kumaha karena sudah hopeless posisinya gitu. Betul. Bahkan ketika merasa aing bakal menang sholat orang diterima kan buat deunya misalkan gara-gara awakna dibatik gitu kan nepi ka bohong-bohong dibatik gitu kan lain batik siga usah tama garis-garis gampang pisan tama murah batiknya teh aneh-aneh gitu kan ya karena pada level fisiknya aja mereka sudah ada pada level teuing lah teu apal kita nggak tahu bukan nama lakukan yang terbaik sabisa-bisa dengan motif mudah-mudahan dosa-dosa yang sudah lalu dan hari ini itu bisa dilampaui, syukur-syukur mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tindakan niat berbasis masa lalu. Kurang lebih seperti itu kalau barangkali di metode kan. Tindakan niat berbasis masa lalu untuk menghapus apa yang sudah masa lalu karena waktu tidak pernah bisa kita kembalikan. Ini saya pikir tindakan yang cukup keren yang tadi ujung-ujungnya mereka sudah tidak peduli lagi dengan angka-angka pahala yang akan mereka lakukan. Mereka sudah tidak lagi lain urusan berjamaah menang 27, mun parid menang sakitu, lain bisa ngitung urusan kadinya lah. Bisa fokus kadinya, pokoknya fokus nama kumaha carana anu waktu yang tidak bisa dilalui kembali itu bisa selesai dengan tubuh gitu. Kurang lebih itu yang saya temukan dengan teman-teman majelis tato. Terima kasih Ustaz Fahmi. Jadi tepat sekali memang ketika ibadah itu kita laksanakan tujuan dari ibadah itu sendiri sebetulnya bukannya sekedar untuk meraih sesuatu yang di depan kita, tetapi memang karena kita manusia selalu dasar, maka magfirah. Oleh karena itu dalam Al-Quran dikatakan juga kan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin yang dihapus dipercepat diburu oleh itu magfirah. Saya justru lebih menarik ke dari motivasi mereka ketika dia ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya itu juga harus jadi motivasi kita semua. Karena kita rumasa gitu ya. Kita merasa tidak ada satu hari pun kita terlepas dari dosa. Pasti ada. Mual kita usah dosa, saya mah ajengan mual dosa. Nggak mungkin itu sombong gitu. Penggedenas dengan Ya, jadi untuk motivasi memang saya lebih cenderung atau lebih setuju dengan konsep yang itu. Jadi ibadah dilakukan untuk sesuatu yang menghapus karena setiap kebaikan akan menghapus dosa. Oke, hebat sekali ini Ustaz Fahmi. Karena gini, Ustaz Yudi, saya akhirnya mendapatkan rengkolnya gitu, rengkolnya itu pada tindakan Adam alaihissalam. Nah, betul. Tindakan Adam alaihissalam itu kemudian yang berujung pada Robana tuh Dolamna anfusana wa ilan takfirana. Itu kan tindakan yang menarik ketika beliau Nabi Adam alaihissalam sudah diwisuda oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui perdebatan dengan iblis, akhirnya diwisuda dan mendapatkan tantangan, mendapatkan jabatan sebagai khalifah. Nah, walaupun kemampuan Adam alaihissalam dengan kemampuan kesempurnaan akalnya akhirnya harus mengambil pilihan dunia misalkan, karena bagi saya itu bukan hanya sebatas pemahamannya, bukan hanya sebatas dosa, tapi justru pemahamannya lebih kepada kemampuan seorang Adam menyempurnakan kapasitas manusia yang disempurnakan melalui akalnya. Karena bisa dibayangkan seperti ini. Kenapa saya menyebutkannya bukan hanya sekadar urusan dosa? Karena peluncuran hari ini, sejak peluncuran Vivo V21 terakhir, selama beberapa bulan ini kami iklan. Ada gangguan nih. Iklan lah. Yang kami coba tawarkan kepada setiap pengguna setia kami. Seperti yang kita bahwa saat ini kita di masa yang karena bisa dibayangkan tantangan seorang Adam alaihissalam itu luar biasa. Allah hanya memberikan larangan tok kepada Adam. Tidak boleh mendekati pohon. Tetapi kerjaan setan kan nggak usik. Tuluy komunikasi dengan membangun sejumlah rasionalisasi. Yang akhirnya keharti oge sih, kenapa enggak, walau alam apapun yang kemudian yang terjadi pada saat itu. Tapi yang penting yang saya bayangkan dalam dialog iblis dengan Adam ini, iblis berhasil membangun rasionalisasi. Iblis mampu membangun sejumlah asumsi, iblis mampu membangun sejumlah hal-hal yang bisa dianggap masuk akal. Dan kemampuan Adam yang ini kemudian menjadi semacam dasar manusia mah pada dasarnya apapun yang dianggap masuk akal itu yang akan diterima. Naluriahnya seperti itu. Nah, tapi yang menariknya ini tindakan kesempurnaan manusia Adam dengan kemampuan menggunakan akalnya. Tetapi ketika Adam kemudian melontarkan doa Rabbana dzalamna anfusana, itu adalah justru menjadi tindakan kesempurnaan nilai-nilai spiritualnya. Itulah kurang lebih. Iya, terima kasih Ustaz Fahmi. Makin terang juga nih penjelasannya. Lanjutkan dulu Sadu yang ketiga itu bagaimana Satame tadi bagaimana memiliki sifat pemaaf itu. Pamazadallahu abdan bi'afin, manakala seorang hamba memaafkan hamba lain yang salah, yang penuh dosa dengan segala macam berbentuk dosa, ilaizan, Allah akan muliakan dia. Itu sederhana sekali. Di Afrika itu ada bagaimana cara menangkap monyet, gitu kan? Itu di Afrika itu ada metode bagaimana cara menangkap monyet, memburu monyet. Itu dengan stoples leher panjang, lengan abus, tapi di ujungnya ada lubang yang sangat besar. Stoples pokoknya nama juga botol gitu kan. Akhirnya di dalam toples itu ada makanan monyet, kesenangan monyet. Nah, ketika monyet menyentuh makanan, itu pasti digenggam makanannya. Ketika dicabut, itu macet lantaran lubangnya kecil, itu tangannya menjadi gede. Dia benang begitu. Monyet yang tidak mau melepaskan makanan pasti ditangkap isi pemburu. Tapi monyet yang bisa melepaskan makanannya pasti selamat. Sama manusia yang ngurus, yang berisi sifatnya dendam, aniaya, terus kepada orang itu kan pernah selesai, itu yang akan celaka oleh diri sendiri. Maka orang yang melepaskan dendam, itu kan Nabi mencontohkan waktu perang Uhud itu kan, misalnya banyak yang curang, akhirnya Rasul memaafkan. Walaupun tapadan golidul kolbi, kalau kamu keras, kasar, memberi sanksi, tentu orang akan lari. Ketika putus tua Makkah itu juga sama. Abu Sufyan paling gemetar, dia yang paling berdosa. Tapi Rasul mengatakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan itu jamin aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram pasti aman. Itu bagaimana membangun persahabatan yang luar biasa. Yang terakhir ini ada tawadu antara muaduit gitu kan. Wa ma tawadu ahadun lillah illa rafa'allahu ta'ala. Barang siapa orang yang merendah di hadapan Allah, maka ia akan ditinggikan. Itu kan ada yarfa'illahu ladina amanu waladina utul ilma darajat. Orang bukan orang berilmu yang ditinggi, tapi orang yang beriman yang punya ilmu. Iman bodoh maka tipu.
pinter iman nipu. Yang paling bagus adalah orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi soleh, pinter, kaya, keren begitu kan, bukan kaya harta. Makanya saya menemukan ini ya dalam teori psikoterapi itu 5 kebiasaan harus ditinggalkan. Yang pertama, people pleaser. Jadi jangan punya pikiran ingin menyenangkan semua orang, itu tidak mungkin, mustahil. Orang itu mungkin senang, tidak senang, atau tidak komen. Menyenangkan semua orang, ya itu tidak mungkin. Ikhlaslah beramal, beraktivitas karena Allah, bukan karena oleh atau oleh-oleh. Nah itu yang pertama itu. Pleasure people pleasure, menyenangkan semua orang supaya tercapai. Seorang ibu mau keundangan, minta saran kepada semua suami, capek. Cek iya kudu baju iya, cek iya baju kan akhirnya susah. Mendingan minta fatwa suami sendiri, bukan suami orang lain. Wah yang kapek kukasararea capek. Katakan ya atau tidak di saat kita menyatakan siap. Ya atau tidak begitu. Sok sadiudi ditawaran dahareun, bari tuang moal, nyebut moal tapi panon kana dahareun itu kan bingung itu nerjemahkeunana. Jadi people pleasure itu jangan menyenangkan semua orang. Pokoknya mah kita beramal sesuai dengan Allah yang Allah perintahkan. Itu berbicaralah sesuai dengan kadar berpikir masing-masing. Kalau Sarpami itu mengatakan kalau orang ngomong dengan orang yang batik seperti itu.